Halo, welcome back to my channel di Gerald Giovan, HR Vlogger. Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Gimana? Apa kabar nih kalian saat ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke? Pada HR Vlogger kali ini, saya mau share pada kalian semua tentang yang namanya integritas. Integritas. Pernah nggak dengar kata integritas? Saya yakin pasti sering banget. Apalagi kalian yang sudah pernah berada di dalam dunia kerja, pasti pernah dengar yang namanya integritas. Pasti pernah disampaikan yang namanya integritas. Atau mungkin baca kata-kata integritas di buku kek, di peraturan perusahaan kek, atau apapun itu, pasti pernah dengar kata integritas. Nah, kadang kita cuman pernah dengar aja, cuman tahu aja kata itu. Tahu nggak artinya apa itu integritas? Tahu nggak maksudnya itu apa sih? Gimana sih caranya saya untuk bisa dinilai menjadi orang yang punya integritas? Kalau kalian mau tahu, simak terus ya videonya. Nah, setelah saya coba tanya-tanya sama teman-teman saya, ternyata nggak banyak loh yang tahu arti kata integritas. Apa mungkin kalian salah satu di antaranya yang kurang memahami apa itu integritas? Karena mereka kebanyakan nyampeinnya, saya pernah sih dengar, saya tahu integritas, tapi ketika disuruh jabarin apa itu artinya, mereka bingung. Gini, sebenarnya banyak sih para ahli yang sudah menyampaikannya dan berusaha untuk mengupas apa sih arti kata integritas. Nah, saya coba untuk bisa membuatnya lebih simpel aja agar mudah dipahami oleh kalian semua. Integritas itu merupakan suatu keutuhan, kesatuan, dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang melandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan juga prinsip hidup kita. Nah, coba nih dipahami ya pelan-pelan ya. Keutuhan, kesatuan, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan juga prinsip hidup kita. Jadi kalau kalian tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak mempunyai prinsip hidup yang kuat, pasti akan sulit untuk menjadi orang yang mempunyai rasa integritas yang tinggi. Tapi kalau kalian memiliki 3 hal tadi, nah, baru kalian bisa ikutin 3 cara untuk membuat diri kalian mempunyai rasa integritas yang tinggi. Simak terus ya videonya agar tahu caranya apa aja sih. Cara yang pertama, nggak lain nggak bukan, yang paling pertama dan paling utama, konsisten. Nah, rasa konsisten ini atau menjadi orang yang konsisten ini penting banget untuk bisa membuat kita itu menjadi orang yang punya integritas. Karena untuk bisa memiliki integritas yang tinggi itu dibutuhkan jam terbang yang cukup lama, yang cukup panjang kayak gitu. Nggak bisa dilakukan secara instan, nggak bisa dilakukan dengan satu kali usaha meskipun mati-matian. Ya harus dirintis pelan-pelan, karena integritas ini kan juga tidak hanya atas dasar penilaian diri kita ya, tapi juga bagaimana orang lain bisa menilai diri kita integritas atau enggak gitu loh. Jadi makanya perlu usaha yang terus-menerus dan tidak bisa kita memaksakan orang untuk mempunyai pandangan bahwa kita itu memiliki jiwa integritas kalau kita nggak bisa menunjukkan pada mereka. Yang kedua, memiliki pengendalian diri yang kuat atau self control. Jadi kalau kita mempunyai sistem pengendalian diri yang kuat, wah itu enak banget. Kita pasti bisa terbebas dari hal-hal yang membuat kita tuh cheating, gitu, membuat diri kita tuh kayak males kayak gitu. Tapi kalau pengendalian diri kita nggak kuat, wah godaan di luar sana tuh banyak banget untuk membuat kita tuh mempunyai rasa malas, rasa jenuh di dalam usaha kita dalam membentuk image yang memiliki jiwa integritas. Kalau misalnya kita udah tergoda sedikit aja, ya udah luntur deh usaha-usaha kita yang udah kita pupuk itu. Ingat kan di awal kalau memiliki jiwa integritas ini perlu usaha yang panjang. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, usaha yang kita pupuk ini sedemikian tingginya, ya pasti bisa berantakan ketika kita satu saat mungkin cheating dan kelihatan dengan orang lain kayak gitu ya.
Jadi penting banget untuk kita bisa mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, emosi kita, untuk bisa tetap komit dalam usaha kita menjadi orang yang lebih berintegritas. Nah, yang ketiga nih, itu adalah perkuat prinsip hidup kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya prinsip hidup yang cukup membuat kalian berada dalam kondisi image yang positif saat ini, nah, pertahankanlah. Berarti prinsip hidup kalian itu sudah benar. Tapi kalau masih ada beberapa dari kalian yang punya prinsip hidup yang mungkin salah, yang membuat kalian memiliki image yang negatif, nah, berarti kalian mesti perbaiki nih prinsip hidupnya apa. Kalau kalian punya prinsip hidup yang kuat, yang mengarah kepada hal positif, coba deh kalian benar-benar perkuat itu, tanam itu baik-baik, yang pasti akan membuat kalian semakin bulat tekadnya gitu loh. Terjaga nih, rute menuju pribadi yang lebih integritas itu akan terjaga gitu. Karena prinsip hidup ini ibarat sebuah tembok yang menjaga kalian untuk berada di jalur yang benar, untuk selalu berada di jalur yang tepat menuju tujuan kalian, kayak gitu. Jadi penting banget kalau kalian yang masih punya prinsip hidup yang negatif, ayo rubah. Kalau kalian punya prinsip hidup yang tidak terlalu kuat, ayo perkuat, pertajam. Buat itu semakin kokoh, semakin kuat untuk menjaga kalian agar bisa memiliki jiwa integritas yang tinggi. Oke? Jadi kalian ingat ya, yang pertama kalian harus konsisten, kedua memiliki pengendalian diri yang kuat, dan ketiga kalian harus banget mempunyai prinsip hidup yang kuat. Oke? Nah, sekian nih video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di acara vlogger berikutnya. Bye-bye.